Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Langsung saja di sini saya akan menguraikan pilihan kedua saya dari ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Darwis SEME. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Nuratika dengan NIM terakhir 087, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perspektif manajemen keuangan pada 4 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen, dan yang keempat keputusan zakat perusahaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi. Perbedaan pandangan perspektif konvensional dan syariah pada keputusan ini adalah keuntungan yang diperoleh. Nah, dari investasi konvensional itu menggunakan suku bunga, sedangkan pada investasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Tidak hanya itu, tujuan dari investasi juga terjadi perbedaan antara sistem konvensional dan syariah, yang dimana tujuan investasi pada sistem konvensional yaitu untuk memperoleh return setinggi-tingginya, sedangkan pada sistem syariah justru mengedepankan Society Responsible Investment atau SRI. Nah, perbedaan juga ada pada akad pelaksanaan, yang dimana investasi syariah itu memiliki akad khusus dan berbeda untuk masing-masing jenis investasi. Tidak seperti investasi konvensional yang notabene-nya tidak memiliki varian akad dalam praktik atau pelaksanaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan yang kedua, yaitu keputusan pendanaan. Nah, perbedaan pandangan perspektif konvensional dan syariah pada keputusan ini yaitu terletak pada suku bunganya. Dalam pinjaman konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen disertai dengan bunga, sedangkan pada pembiayaan dana sistem syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba. Oleh karenanya, pembiayaan syariah tidak mengenal prinsip akad bunga, melainkan menggunakan akad yang berprinsip syariah seperti akad murabahah, akad al-bai'wa al-istijar, dan sebagainya. Dan sebenarnya tidak hanya itu, jenis risiko dari kedua sistem ini juga berbeda. Pada sistem konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan pada sistem syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah harus ikut menanggung sebagian risiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keputusan yang ketiga, yaitu keputusan dividen. Perbedaan pandangan perspektif konvensional dan syariah pada keputusan ini itu terletak pada hubungan dengan nasabah. Pada sistem konvensional, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur, debitur, tanpa ada pengawasan dewan syariah. Sementara pada sistem syariah, dalam bentuk kemitraan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan tidak hanya itu, kepemilikan aset juga memiliki perbedaan pada kedua sistem ini. Pada saham konvensional, diperbolehkan memiliki utang berbasis bunga lebih besar dari nilai total asetnya, sedangkan pada saham syariah, nilai maksimal utang berbasis bunga tidak diperkenankan melebihi 45% dari total aset perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan yang keempat, yaitu keputusan zakat perusahaan. Nah, perbedaan pandangan perspektif konvensional dan syariah pada keputusan ini itu selain zakat perorangan, usaha niaga dalam skala kecil dan besar termasuk perusahaan juga dikenal dengan zakat. Di Indonesia, hal ini disinggung dalam Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 dalam salah satu poinnya yang menyatakan bahwa perusahaan juga turut dibebani zakat. Jika melakukan niaga, maka dikenakan zakat perdagangan dengan kadar zakat sebesar 25%.
Sedangkan jika melakukan produksi, maka dikenai ketentuan zakat investasi atau pertanian dengan kadar zakat sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersihnya. Mungkin itulah tadi beberapa uraian yang sempat saya paparkan mengenai perbedaan pandangan perspektif konvensional dan syariah pada 4 keputusan, yaitu keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen, dan yang keempat keputusan zakat perusahaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.